Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah para Rasul pasal yang keempat, lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasa bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu. Antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi. Atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam kisah Rasul 4 ayat 13. Bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka. Mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana. Mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya, yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga, tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya, satu hari saya menghadapi, saudara nggak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya ngalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman, tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, Godfidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus. Karena saudara, banyak daripada kita itu ragu-ragu, tidak bangga karena nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya without confidence kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom warga kerajaan. Be bold in Jesus name. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari, sehingga kita boleh ada di minggu ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Waktu sangat cepat, namun Tuhan baik, amin, haleluya. Saya mau bilang bahwa kalau kita tahu Tuhan baik, itu tidak cukup. Namun kita harus terus percaya bahwa Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Tidak cukup tahu saja, tetapi percaya Bapak Ibu Saudara. Yang percaya Tuhan baik, mari sekali lagi kita mau berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita siap memuji Tuhan. Namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sungguh kami andalkan. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau datang menyembah Tuhan di tempat ini. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dengan pujian dan sembah kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam satu nama yang kami cinta, kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin.
cukup bagi kami. Sungguh kami menikmati. Haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Tiada sepertimu. Ku ingin hidupku
you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berterima kasih kami ada di sini karena kami kenal Tuhan kami sebagai Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Kami ada di sini mengetahui bahwa Engkau pengendali dan mengendalikan segala sesuatu. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau yang dahsyat. Kami muliakan Engkau. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bicara pada kami Tuhan, kami terbuka pada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Hamba-Mu berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti supaya setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Apa kabar? Kayaknya kebaktian pagi ini slow banget gitu ya. Oke. Kalian semua bahagia. Mari kita buka Alkitab kita segera. Kita ada di minggu ketiga bulan Juni. Nah, tema kita masih ada pada membangun confidence kita di dalam memberikan pengaruh-pengaruh kerajaan pada orang lain. Itu adalah hal yang penting sebab kita harus ketahui bahwa di dunia ini kita hidup dan berhadapan dengan pengaruh demi pengaruh. Pengaruh itu datang pada kita, ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Yang disadari ya mungkin media sekarang berpengaruh keras, shaping our thoughts, mempertajam cara berpikir kita, membuat kita harus memutuskan secara hati-hati dalam pilihan-pilihan kita. Tapi ada yang memang sudah mempengaruhi kita, budaya-budaya kita yang sudah menguasai kita. Sehingga kemudian kita tanpa sadar telah memutuskan apapun. Tapi kita tentu tahu arti dari budaya adalah waktu kita mulai memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa dipikir lagi. Itu berarti sudah budaya. Kalau saudara sudah melakukan sesuatu tanpa pikir, itu sudah budaya. Nah, kita kadang-kala terjebak pada budaya-budaya apa yang saya sebut dengan budaya-budaya duniawi. Dan kita kadang-kala tanpa sadar ada dikuasai sehingga membuat kita orang percaya. Kita punya iman, kita punya pengaruh, tapi kadang-kala kayak hal tersebut tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya. Kita seperti gampang disapu bersih oleh keadaan dunia ini. Tapi saya mau supaya kita semua punya pemahaman yang jelas bahwa Tuhan menghendaki kita membangun iman yang kuat. So ini is about faith now, supaya kemudian kita punya confidence. Bagaimana saudara bisa kemudian membangun confidence ini secara penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita membaca beberapa ayat Alkitab dan ayat ini memang kelihatannya sedikit kurang disukai oleh para aliran berkat-berkat ini. Karena saya bukan orang yang tidak percaya berkat, saya mempercayai berkat datang di depan, sudah tahu itu. Di dalam Alkitab, di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya ingin kita melihat konteks ini supaya kemudian sudah tahu kekuatannya datang dari mana. 2 Korintus pasalnya yang keempat, kita akan baca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang mungkin 18. Ya, 3 ayat itu aja yang kita bakal baca. Ya, sampai akhir perikop itu. Judul perikopnya sih jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya, itu yang LAI beritahu buat kita. Tapi harusnya ini memberitahukan pada kita ada sesuatu yang luar biasa di mana kita harusnya punya confidence di dalamnya. Mari kita baca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Sebab itu. Sebab apa tuh? Nanti kita akan bahas. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Nah, mari kita lihat dulu konteks dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, kita mesti paham dulu apa yang kita miliki. Bahwa confidence kita, kalau saya bilang confidence paham ya, bahkan tema kita Godfidence, bayangkan. Maksudnya Tuhan mau supaya kita punya rasa percaya diri yang kuat yang dibangun di atas keyakinan kita pada Tuhan. Jadi Tuhanlah confidence kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita rasa percaya diri itu. Dan iman inilah yang harus menjadi dasar kita untuk membangun confidence kita. Saudara akan memiliki confidence kalau saudara tahu apa yang ada pada saudara. Nah, saya mau tanya dulu, apa yang ada pada saudara? Itu yang Paulus bilang di ayatnya yang ke-16. Coba lihat ayatnya yang ke-16. Sebab itu, sebab apa? Di ayat yang di atas kalau saudara baca, di ayat yang di atas kalau saudara baca di ayat yang pertama bahkan, itu sedang berbicara kepada kita bahwa in you there are treasures of glory. Ya itu dia. Di dalam saudara ada apa? Harta yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saudara. Itu yang disebut oleh Demos Sakarian, pendiri dari Full Gospel Businessman. Dia berkata begini, sebenarnya orang percaya itu adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Sebab di dalam mereka ada harta yang tak terkatakan ada di dalam saudara. Dari wajah saudara nggak percaya, saya tahu sekali. Saudara kata, mana mungkin di dalam saya ada harta. Orang Makassar padahal saya ceru sekali ini. Kalau saya orang Manado bilang pope. No money, nothing, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, hey, confidence kita tidak bergantung pada hal tersebut. Confidence kita bergantung pada apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus katakan. Sebab itu penyebabnya adalah di dalam kita God has installed so many things. Sudah boleh baca ya di atas. Sehingga Paulus berkata begini, ini kasih karunia Tuhan yang ada dalam kita, hartanya, kemuliaannya, kuasanya, karunianya, pengharapannya, semuanya bagian Tuhan taruh dalam diri saudara. Dia berkata, karena hal tersebutlah kamu harusnya jangan patah semangat. Saudara tahu nggak bahwa itu ada dalam diri saudara? Kata yang Paulus bilang supaya kita jangan tawar hati. Terjemahan tepatnya mungkin discourage. Saudara merasa patah hati, patah semangat, kayak nggak ada harapan. Iya. Siapa bilang kita tidak menghadapi hal-hal di mana kita merasa, aduh, iya kan? Ya, saya tiba di Makassar tadi malam. Subuh sih, jam 2 kali, sampai di rumah jam 3 gitu kan. Saya masuk rumah, kayak ada yang hampa dalam diri saya. Ya gak tahu apa kan. Ya, mungkin orang akan hubungkan karena apa yang kurang ya. Oh, saya baru mengalami duka cita. But it doesn't matter kan itu. Saya harus sadar bahwa di dalam saya ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh. Saudara mesti sadar hal tersebut. Makanya Paulus berkata begini, makanya kami tidak tawar hati. Kalau saya pakai bahasa ini, saya tidak akan kehilangan confidence saya. Saya tidak akan kehilangan percaya diri saya di dalam Tuhan. Saya tidak kehilangan apa saja yang Tuhan taruh dalam diri saya. Saya tidak akan kehilangan iman saya. Saya tidak akan kehilangan kepercayaan saya bahwa saya akan diperbaharui dari hari ke hari. There is hope di dalam saya. Jadi iman dan pengharapan selalu berjalan bersama. Itu selalu berjalan bersama. Bahkan kalau saudara mempelajari definisi iman, kan ada aspek pengharapan di dalamnya kan. Ya betul ya. Jadi iman itu tidak bisa lepas gitu aja. Iman itu punya aspek pengharapan. Coba kita lihat dulu.
Apa definisinya iman? Coba kita. Apa itu definisinya iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yaitu, dan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini yang harusnya menjadi dasar kita. Bahwa Tuhan taruh kita ke dalam dunia. Tuhan utus kita dalam dunia untuk membawa pengaruh kerajaan. Untuk menunjukkan gaya hidup kerajaan. Untuk menunjukkan bagaimana caranya orang hidup di bawah pemerintahan Allah. Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Betul? Oke, kita baca satu ayat lagi hanya untuk menunjukkan bahwa ada persamaannya. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Coba saudara lihat ayat tersebut. Ayat ini mungkin ayat yang saya paling gemari untuk menyodorkannya pada saudara. Karena begini, dia menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Coba kita lihat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Apa saudara? Segala sesuatu yang apa? Yang berguna untuk hidup yang saleh. Kalau saya ganti bahasanya, yang berguna untuk hidup seperti Yesus. Kata saleh itu diterjemahkan dari bahasa Inggris godly. Diterjemahkan dari bahasa Yunaninya Eusebes yang artinya keserupaan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ibadah. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah itu. Bahwa di dalam kita ini dia telah memberikan segala sesuatu. Bayangkan. Kurang confidence apa kita? Segala sesuatu. Ya, mungkin belum kelihatan, tapi ada itu. Mungkin sudah berkata, kayaknya belum saya pegang, tapi ada. It's in you. Makanya kita di apa tuh? Seolah-olah kita berkata, layani, bekerja, keluarkan yang dalam kamu. Sebab kamu tidak bekerja, tidak melayani, tidak mengeluarkannya, ya dia tetap. Itu kata saya pilih hati-hati. Lay impotent. Jadi dia tetap tinggal dalam kita impotent, apa tidak punya kekuatan sama sekali, nggak kelihatan. Tapi kalau kita kemudian mengeluarkannya, kita mengerjakannya, kita melakukan pelayanan-pelayanan, melayani kepentingan orang lain, kepentingan kerajaan, semua yang ada dalam kita keluar dengan sendirinya. Nah itu. Nah ini kita mesti paham, dibilang ini segala sesuatu yang berguna sudah diberikan pada saudara. Nah sudah. Jadi kita sudah selesai. Kata sebab itu kita sudah selesai. Sebabnya adalah apa? Dia memberikan segala sesuatu yang berguna buat kita. Dia taruh dalam kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan kehendaknya. Wow. Jadi dia katakan hal tersebut. Dia kemudian menunjukkan bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari apa? Sehari ke sehari. Ya, haleluya. Pengertian kata merosot itu punya pengertian semakin mengecil, semakin berkurang. Jadi dibilang begini, kemampuan lahiriah kita semakin berkurang, tapi harusnya kemampuan batinia. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita mau mempertahankan iman kita, konsentrasi pada perkara-perkara batinia itu penting. Kalau konsentrasi pada perkara batinia. Itu penting. Sebab disitulah sumber confidence kita. Disitulah sumber kekuatan kita. Konsentrasi di situ. Bukan berarti kita tidak pedulikan yang lain ya. Oh saya tetap memperdulikan. Saya punya target dalam kehidupan saya. Saya mau mencapai ini dan itu. Ada, saya punya itu semuanya. Tapi saya harus konsentrasi pada hal-hal yang sifatnya batinia. Masalahnya, hal-hal yang batinia itu tidak kelihatan. Di era penonjolan diri ini, sudah halus banget itu bahasa. Harusnya di era yang narsisistik ini, sebenarnya orang mau menunjukkan semuanya. Mereka ingin menonjolkan bahwa yang kelihatan lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Padahal kita bilang enggak. Yang tidak kelihatan lebih penting daripada yang apa?
Kelihatan, sebab kalau saudara baca di bawah, di ayat yang ke-18, yang kelihatan sifatnya apa? Sementara, temporer. Sedangkan yang tidak kelihatan sifatnya apa? Kekal. Itu dia. Pengertian batinia di sini adalah sesuatu yang ada di dalam saudara. Tidak kelihatan di luar, oke. Saudara lihat Jonathan Patiasina, ya begini, ya. Tapi di dalam saya jangan salah. Ada manusia Jonathan Patiasina yang nggak kelihatan. Yang sudah lihat bekal cuma 160, dia pendek, dia botak, dan dia kurang bahagia kelihatan. Sudah bersalah, kenapa ya? Padahal jangan salah. Yang di dalam sini ada manusia batinia yang kalau kamu tahu itu bahaya itu. Wah. Yang di sini ada kekuatan yang luar biasa. Nah seringkali kita pandang enteng yang di situ. Karena kita sedang ada di sebuah, saya sebut kata ini hati-hati. Di sebuah rimba, di sebuah hutan, sebuah forest. Di mana di dalamnya orang konsentrasi pada penampilan luar. Orang konsentrasi kepada apa? Penampilan lahiriah. Aduh. Oke. Sekarang let's do this. Kita harus fokus perhatian kita kepada hal-hal batinia atau hal-hal yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya fokus ke situ? Cuman satu. Cuman iman yang bisa tolong saudara fokus ke situ. Sebab iman itu, saya menggunakan definisi ini dengan hati-hati, bahwa iman itu adalah kacamata atau mata kita di dalam kerajaan Allah. Sebab imanlah yang memberikan kepada kita penglihatan pada perkara-perkara yang apa? Tidak kelihatan. Ya dong? Iman adalah apa? Dasar dengan segala sesuatu yang kita harapkan, dan dia adalah apa? Bukti. Jadi iman itu adalah menunjukkan apa yang tidak kelihatan. It's a proof. Dia adalah bukti. Jadi kalau ada iman berarti sudah ada itu. Begitu ada iman, apa yang tidak kelihatan sudah ada. Itu dia. Itu prinsipnya. Jadi begitu saudara memiliki iman tersebut, sesuatu yang tidak kelihatan telah terbukti bagi saudara. Ketika saya beriman bahwa saya sembuh dari penyakit yang ada di dalam saya, yang berbahaya buat saya tahu bahwa itu telah menjadi bukti bahwa saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Karena iman melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya kita perlu sekali konsentrasi pada iman ini. Kita perlu konsentrasi kepada iman yang dikatakan ini melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan iman. Coba kita buka dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Disinilah kekudusan hanyalah merupakan akibat dari iman yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kekudusan itu bukan upaya saudara. Kekudusan itu karya Tuhan. Ya, coba kita baca dulu di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Bolehkah? Kayaknya ada masalah dengan kita punya media. Dibilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, coba lihat. Nah, dia beritahukan buat kita, kata karena itu bicara apa? Kata karena itu, kalau saudara baca di pasal yang kedua, Paulus sedang menyerang cara berpikir agamawi, cara berpikir agama yang konsentrasi pada apa yang dilihat oleh mata. Pada ritual-ritual, jangan jama ini, jangan sentuh itu, pada aturan-aturan agamawi.
Sebenarnya itu gak terlalu penting memang. Paulus bilang itu gak sepenting Yesus Kristus dan apa yang dia kerjakan buat kita. Tapi kita biasanya orang mau bukti, mau kelihatan kan. Mau yang dilihat dengan mata, makanya kita kemudian lebih terjebak pada ritual-ritual agamawi yang hanya untuk menunjukkan keangkuhan diri, kesombongan. Sudah boleh baca di pasal yang kedua. Jadi makanya dia bilang karena itu kamu udah gak hidup di sistem itu lagi. Kamu harus pindah, konsentrasimu bukan lagi kepada perkara-perkara duniawi ini. Perkara-perkara di, bahasa yang saya pakai. Perkara-perkara di dunia materi ini. Dia tarik kamu untuk ada berpikir seperti Kristus. Berpikir pada perkara-perkara yang ada di atas. Kata di atas ini apa sih? Kata di atas ini punya pengertian perkara-perkara spiritual. Perkara-perkara yang ada di realmnya Tuhan. Bukan perkara yang ada di realm di bumi ini. Kalau bahasa yang kita mengerti pengandaiannya, dia berkata, yuk kamu terbang kayak Raja Wali. Jangan berpikir kayak ayam. Itulah kira-kira bahasanya. Itu lebih gampang sudah paham itu. Sebab kalau ayam lihatnya ke bawah, Raja Wali terbang ke atas. Kira-kira begitulah bahasanya. You need to concentrate on what God has prepared for you. Kamu harus bisa mengkonsentrasikan diri pada apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Karena perkara yang di atas ini memang tidak kelihatan. Sekali lagi, dia perlu apa? Iman. Dia perlu iman. Jadi gini, saudara antara pikiran dan iman, jangan berpikir bahwa itu selalu bertentangan. Jadi ada konsep yang ngajar kayaknya pikiran dan iman itu bertentangan loh. Kayaknya pikiran selalu melawan iman. Enggak, pikiran kita bisa berpikir iman, bisa. Atau pikiran kita berpikir kontra iman, bisa. Kalau saudara cuma perhatikan pada perkara-perkara yang kelihatan, pikiran saudara akan kontra iman. Tapi kalau pikiran saudara mulai berpikir kepada hal-hal yang tidak kelihatan, pengharapan yang ada di baliknya, di mana Tuhan adalah penguasanya, dia pengendalinya, dia mengatur segala sesuatu, saudara kan lebih tenang kan harusnya. Itu yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlu bawa dalam kehidupan kita, bahwa hey, kita ini sudah mati. Kita ini tersembunyi bersama Allah di dalam Kristus. Bilang dulu, tersembunyi bersama Allah di dalam Kristus. Bilang dulu kata itu. Itu sebenarnya artinya apa? Kekudusan. Artinya you are separated from the world. Apa artinya kekudusan? Arti kekudusan adalah dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Bahasa lainnya kata kekudusan, sayangnya sekarang kan sudah jarang yang bawa Alkitab buku sekarang ya, jarang. Masih ada yang bawa Alkitab buku gak? Masih ada? Kalian modern, terima kasih. Tapi kadang-kadang lihat juga Alkitab buku tuh. Di rumah saya masih punya. Kalau sudah buka kamusnya, kalau baca Alkitab, baca sampai kamus juga dibaca. Karena itu ditulis untuk menolong kita. Kapan-kapan buka di kamus Alkitab di belakang, kemudian cari kata kudus. Tahu nggak menurut terjemahan itu arti kudus? Dan ini diterjemahkan dari banyak versi Alkitab di seluruh dunia. Salah satu arti kata kudus, salah satu artinya. Mau tahu artinya? Bebas dari dunia. Ya, coba aja cek. So you are free from the world. Kamu ada di dunia, tapi kamu bebas dari pengaruhnya. Kamu ada di dunia, tapi kamu tidak dikuasai oleh duniawi. Kamu ada di dunia, tapi kamu tidak dikuasai oleh sistem dunia. Itu artinya. Artinya adalah apa? Bebas dari dunia. Dan yang punya kualitas itu cuma Tuhan. Kita enggak. Kita enggak punya kualitas itu. Manusia enggak. Manusia perlu iman untuk bertumbuh dalam kualitas tersebut. Sampai saudara kemudian betul-betul ada di dunia. Tapi kamu tidak dipengaruhi oleh dunia. Saya kadangkala berpikir begini. Ini pemikiran saya. Kenapa banyak orang Kristen lemah imannya? Mereka bertempur di pertempuran yang salah. Apa artinya? Mereka
ada di dunia ini, tapi mereka bertempur dengan cara-cara duniawi. Makanya mereka dikalahkan di mana? Dikalahkan masih pada sisi apa? Pemikiran, pola pikir, cara hidup. Makanya Paulus berulang kali, nah kita tidak bisa baca 2 Korintus dengan pemikiran Kolose, kan gak bisa. Secara hermeneutik jangan buat itu. Ya, walaupun saya sih sarankan berpikir bebas saja, tapi kita tidak boleh baca 2 Korintus dengan pemikiran Kolose. Tapi penulisnya sama, jadi ada kemungkinan bisa. Kayaknya Paulus bilang begini, coba kita lihat bahwa kita bisa ada di dunia, tapi kita bisa hidup bukan dengan cara dunia. Coba kita baca ayatnya. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3. Saya harap sudah bisa ini, coba. Nah, itu. Coba kita baca dulu, lihat bunyinya. Memang kami apa? Masih hidup di dunia. Tetapi kami apa? Tidak berjuang secara duniawi. Itu yang dimaksud. Bahwa kita ada di dunia, tapi kita enggak duniawi. Cara kita enggak duniawi. Cara kita harusnya adalah cara ilahi. Kenapa? Karena kita manusia baru. Kita ciptaan Allah yang baru. Makanya Paulus berkata di kitab Kolose, hey, you have to train your mind to think above. Berpikir yang dari atas. Kamu harus berpikir spiritual. Jangan biarkan pikiran dunia ini kuasai kamu. Nah, itu dia. Itu tidak terjadi dalam semalam. Itu enggak terjadi karena saya khotbah sekarang, sebentar saudara sudah begitu. Atau ada yang berkata doakan saya Pak, doakan jatuh ke tanah, besok daerah ini sudah kayak gitu. Enggak. Itu perlu dilatih, itu perlu dibangun. Nah, terpaksa kita mesti mundur tahun 2019. Ketika saya habiskan 6 bulan berturut-turut mengajarkan mental construction. Bahwa kita perlu bangun cara berpikir. Cara pikir kita, cara berkata kita, cara kita mengelola kebiasaan-kebiasaan baru itu penting. Kalau kita sudah memiliki cara pikir sorga, kita harus membangun cara baru dalam kehidupan kita sesuai apa yang kita temukan di dalam pemikiran sorgawi itu. Itu namanya membangun kehidupan yang baru. Jadi kita harus mengembangkan yang namanya latihan-latihan untuk membangun kebiasaan baru. Tebak mengapa orang gampang jatuh bangun? Karena dia cuma pintar dengar khotbah, pulang tidak dipraktekkan. Tidak ada upaya, dia cuma pulang, haleluya, saya diberkati. Khotbah Pak Pendeta bagus, pulang ke rumah, tapi kemudian tidak tahu harus bikin apa. Sebab dia tidak membangun kebiasaan baru. If you do not build, kalau kamu tidak membangun kebiasaan baru, kemungkinan besar kamu akan kembali pada kebiasaan yang lama. Halo? Makanya kita gampang dikalahkan. Baru sedikit kalah, sedikit dijatuhkan. Mengapa? Kita tidak membangun sebuah kebiasaan yang kuat. Sampai dia menjadi budaya yang kuat dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Paulus beritahu buat kita. Kalau kita sudah punya penglihatan pada perkara-perkara yang rohani. Disinilah semua orang yang sampai pada titik ini. Mereka ahli dalam bahasa yang saya sebut. Spiritual framing namanya. Tuh. Apa tuh framing Pak? Jangan ketinggian bahasanya. Ini bukan bahasa tinggi, ini bahasa biasa ini. Framing itu namanya adalah bahasa Alkitab menggunakan kata ini. Anggaplah. Anggapan. Anggaplah. Ini framing itu begini. Kenyataan lahirianya begini. Kita framing dengan apa? Kenyataan spiritual. Contoh. Kita lagi menderita. Kita lagi susah. Tiba-tiba Alkitab berkata. Anggaplah kalau kamu jatuh dalam penderitaan sebagai kebahagiaan. Orang yang bego berkata, enamu. Tapi orang yang mengerti dia tahu, ini important. Sekalipun saya menderita, saya harus framing keadaan saya bahwa saya bahagia. Makanya Yakobus berkata apa? Berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Kita baca ayatnya lah, supaya saudara tahu ada istilah framing di dalamnya. Coba kita baca. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Coba kita lihat.
Apakah? Saudara-saudaraku, anggaplah. Bilang dulu anggap. Itu anggap itu anggap perlu dilatih. Menganggap penderitaan adalah kebahagiaan, itu perlu dilatih, Pak. Tuh saudara lihat saya, hah? Yes? Yes? Saudara membangun kebiasaan baru. Menganggap penderitaan adalah kebahagiaan, itu adalah sesuatu yang penting buat kita. Kalau baca tentang iman ya, orang beriman jago menganggap. Saya menganggap kesulitan ini sebagai latihan untuk otot rohani saya. Gitu. Saya menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang memperkuat iman dan harapan saya. Saya menganggap kesulitan ini sebagai sesuatu yang membersihkan jendela jiwa saya. Saya menganggap air mata yang banyak ini adalah kesempatan supaya jiwa saya dibersihkan oleh Tuhan. Itu namanya apa? Framing. Orang bilang anggapan. Paulus raja anggapan, minta ampun. Kalau saudara baca Paulus itu raja, dia menderita, dia dalam penjara. Dia berkata, aku bersuka cita. Saudara bilang, bersukacitalah kamu. Aku sekali lagi katakan bersukacitalah. Orang berpikir yang menulis ini sedang ada duduk makan ayam kah, minum anggur kah. Enggak, dia di penjara Pak. Tapi kan frame. Ini penting buat kita. Anggapan iman itu punya pengertian begini. Your spiritual eyes working well. Nah, itu sebenarnya kekuatan yang perlu kita bangun. Saya kasih PR aja buat saudara. Saudara baca Ibrani 11. Saudara akan lihat semua bagaimana iman bekerja. Aduh. Alkitab bilang gini, Musa menganggap apa dia anggap? Bahwa menderita bersama umat Tuhan lebih nikmat daripada hidup dalam kenikmatan duniawi di Mesir. Apa itu namanya? Framing. Kalau kita orang percaya, mulai hidup dengan cara pikir Tuhan, beda kita melihat sesuatu. Kita akan melihat pengkhianatan orang-orang dekat kita. Kita tidak akan mengukur mereka sebagai pengkhianat sampai mati, enggak. Ketika orang lukai kita tidak menganggap mereka sebagai pedang atau pisau yang selalu menusuk kita, enggak. Kita framing, enggak. Mereka orang-orang yang Tuhan pakai untuk mempertajamkan saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita mulai berpikir secara seperti ini, beda. Kita enggak gampang menjadi lemah. Kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah kesulitan. Karena kita mengerti Tuhan telah investasi terlalu banyak dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah confidence. Kelihatannya saya sudah selesai, saya yang ada di kepala saya sudah pindah dari kepala saudara. Jadi saya anggap selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin. Mari kita sekarang akan segera siapkan diri kita untuk makan dan minum, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita. Kalau saudara sudah mendapatkan roti dan anggur, saudara boleh mempersiapkannya dan saudara boleh bangkit berdiri. Setelah itu kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau Raja kami. Terima kasih bahwa Engkau telah menaruh semua yang baik dalam kehidupan kami. Kami meninggikan Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa supaya Engkau kuduskan roti ini dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami makan roti ini, kami bersekutu dengan tubuh Tuhan. Kami minum anggur ini, kami bersekutu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bless stables of the Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mari kita siapkan. Alkitab berkata kepada kita, kalau kita datang pada Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya, kita harus datang dengan motivasi yang benar.
Kita datang untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kalau di perjanjian lama, orang makan dan minum tubuh dan darah, atau mereka makan, minum roti dan anggur itu untuk merayakan mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Buat kita beda ternyata. Yesus berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang bersama dengan mereka dan diam dalam hidup mereka. Jadi kita makan dan minum ini untuk merayakan, membantu kesadaran kita bahwa Tuhan berdiam dalam kita. Come on, itu yang dimaksud harta dalam bejana tanah liat. Karena itu kami tidak tawar hati. Karena itu kita punya confidence karena Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Dia. Yaitu Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Kemudian berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus dia telah menanggung semua penyakitmu, dosamu, kelemahanmu, kutukmu. Dia tanggung pada tubuh ini. Dan pada tubuh ini telah menjadi tubuh yang melakukan kehendak Bapa di sorga dengan sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Dia tebus kita dari perbudakan dosa. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan atas kuasa iblis. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The blood of Jesus. Haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami sekarang. Dengan pemikiran yang diubahkan. Dengan pemahaman iman yang benar. Lihat masalahmu, lihat tantanganmu, lihat hal-hal yang menjadi obstacle dalam kehidupanmu. Frame it seperti pandangan Tuhan. Mungkin engkau melihat pekerjaanmu terlalu berat. Mungkin engkau melihat kekuranganmu sangat berat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hey, Tuhan ada. Kita akan frame dia. Waktu ini semua akan baik buat kita. Coba lihat saja beberapa waktu ini, lihat itu. Sebab Tuhan ada dengan kita. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara untuk bicara dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan pagi ini. Anything, apa aja. Terima kasih Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Lord. Great God, we worship. Great God, we worship. Thank you. Terima kasih. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa supaya kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Kehendaknya jadi dalam kehidupan kita. Di bumi ini terjadi seperti di sorga. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih bahwa Pastor Jonathan yang pada pagi hari ini telah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan sebagaimana biasanya bahwa persembahan kita bisa kita jalankan melalui kode QRIS yang ada di depan, ada juga di standing banner di belakang, ada kode QRIS-nya di situ. Persembahan juga bisa kita lakukan dengan cara transfer, dan yang mau bawa persembahan secara tunai disediakan peti persembahan di belakang. Ada amplop, bisa persembahan kita dimasukkan di peti. Itu adalah cara bagaimana kita membawa persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan bawa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah kami nikmati pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu mau memampukan kami untuk dapat melakukan setiap perkataan firman-Mu dalam praktek hidup kami. Lebih lanjut Engkau berkati Pastor Jonathan di dalam pelayanannya bagi kami pada pagi hari ini. Terus Engkau pakai dengan luar biasa. Saatnya kami akan membawa persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah baru. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara jika ada yang baru. Ya, ada. Oke. Selamat datang di GBI Rock Makassar. Mungkin ada dalam rangka liburan atau apapun itu, kami menyambut saudara-saudara kami ini. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, baik, sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Jalan orang benar seperti cahaya terang, kian lama kian terang, seperti terang rembang tengah hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, bisnismu, pelayananmu. Diberkati oleh Tuhan.
Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Happy Sunday, selamat bersuka cita. Haleluya.